Selamat datang di channel UMKM ini guys. Nah, kembali lagi di series Rebuild, tapi sebelum mulai gua mau meminta bantuan ke kalian lagi. Sama seperti minggu lalu sebenarnya. Jadi gua itu masih dalam masa VIP di mana gua tuh mendapatkan target atau challenge dari perusahaan. Gua harus mendapatkan 5.000 views ke website perusahaan gua sampai akhir Desember, di mana kalau gua tidak mendapatkan 5.000 views itu atau tidak menyelesaikan targetnya, maka kontrak gua akan di-cut. Nah, makanya gua mau meminta bantuan ke kalian semua. Ya, siapa tahu kalian bisa membantu untuk meningkatkan kembali views di perusahaan gua. Caranya gimana? Caranya itu gua udah sertain 2 link di bawah ini atau di deskripsi. Di situ ada 2 link yang kalian bisa bantu klik. Ya, kalian bisa baca-baca minimal 1 menit lah untuk ngelihat websitenya baru kalian keluar. Nah, di 2 link itu tuh isinya apa aja? Isinya link pertama itu ada untuk kalian yang mungkin sekarang lagi ngontrak atau lagi cari kos-kosan atau mau beli rumah. Nah, itu kalian bisa klik link pertama di mana di situ tuh kalian bisa nemuin apartemen, rumah baru atau second, bahkan kalian bisa melakukan pengajuan KPR untuk rumah. Nah, yang mau cari kos-kosan juga bisa, cari kontrakan juga bisa, sewa yang bulanan ataupun tahunan. Nah, di link kedua itu apa? Link kedua itu adalah layanan home service. Di situ ada layanan bersih-bersih rumah, setrika, deep cleaning, cuci karpet, cuci sofa, bahkan bongkar pasang AC, servis AC, cuci AC, bahkan sampai cuci mobil, cuci mesin mobil yang akan datang ke rumah kalian, tentunya profesional-profesional yang sudah dilatih. Nah, di situ juga akan ada diskon-diskon menarik untuk pengguna baru ataupun pengguna lama. Dan biasanya tuh diskonnya tuh biasanya tanggal mudah atau pas baru-baru gajian itu pasti akan ada selalu diskon. Jadi sebenarnya link itu tuh menguntungkan kalian juga. Jadi kalian membantu gua untuk mengkliknya, ya kalian mungkin bisa melakukan jasanya dan mendapatkan diskon yang menarik. Oke, tidak usah berlama-lama lagi. Mari kita lakukan series rebuild dan hari ini rebuild-nya tentang siapa? Ya, Rafael L. Klemmer Strike. Jadi setelah Senin lalu itu ketika video Arkan Kakak dirilis, gua itu ngepin komen, nih kalian bisa lihat di situ tuh gua voting lah siapa pemain yang mau di-rebuild di next episode. Nah, setelah dilihat tuh yang cukup banyak votingnya itu Rafael Strike sama Jens Raven. Tapi kalau udah gua hitung, Rafael Strike tuh lebih banyak yang merequestnya. Jadi hari ini kita akan merebuild Rafael Strike terlebih dahulu. Nah, karena gua tuh pakai DB-nya 2023, jadi gua udah majuin 1 tahun di mana Rafael Strike itu udah pindah ke Brisbane Roar. Nah, ini kalian bisa lihat. Jadi dengan total nilai 77.000 euro lah ya. Jadi dia dari Ado Den Haag pindah ke Brisbane Roar itu baru banget pindah. Nah, perjalanan Rafael Struijk dari Brisbane Roar ini seperti apa? Mari kita lihat. Semoga jauh lebih positif dibandingkan episode lalu ya. Nah, sebelum kita mulai, gua harus memberikan informasi dulu seputar rules yang ada di series ini. Jadi di series ini tuh akan ada attribute card dan destiny card, teman-teman. Nah, attribute card itu isinya tuh ada golden card, ada silver, ada bronze, dan ada black card. Di mana masing-masing kartu itu memberikan kelebihan dan kekurangan di atribut pemain. Nah, tiap tahun, tiap satu musim tuh kita akan lakukan shuffle atribut card. Di mana peraturannya adalah sampai umur 28 tahun itu tidak akan ada black card. Jadi ya Rafael Strike punya 6 musim untuk grinding. Secepatnya mendapatkan golden card kalau bisa. Nah, setelah 28 tahun, atribut card-nya akan di-reset lagi di mana akan ada black card di sana. Di black card ini tuh minusnya banyak banget. Nah, jadi permainan tuh akan jadi lebih seru lah dengan adanya atribut card ini. Destiny card itu apa? Destiny card itu jadi kartu yang isinya tuh lebih ke memindahkan ke tim-tim besar ataupun tim kecil. Nah, Destiny Card ini tuh akan di-shuffle 3 musim 1 kali, di mana gua tuh bisa menolak untuk men-shuffle Destiny Card atau enggak. Tapi kalau gua menolak, berarti kesempatan untuk men-shuffle di musim itu tuh selesai. Jadi gua harus menunggu 3 musim lagi. Nah, itu ya udah oke ya, udah clear ya. Terus selain itu ada juga challenge. Nah, karena gua lihat posisi natural Rafael Strike ini lebih ke sayap kiri,
Jadi kita challenge-nya itu lebih ke arah winger ya, di mana challenge-nya itu ada dribbling dynamo, yaitu dia harus melakukan 75 dribble sukses. Terus ada crossing challenge, di mana harus melakukan 25 umpan sukses. Terus defensive contribution, di mana harus melakukan 75 tackling sukses. Terus ada general challenge, yaitu dapat 8 POTM dalam satu musim. Nah, kalau strike bisa menyelesaikan tantangan ini, tentunya akan dapat tambahan atribut. Nah, oke, nah sekarang kita lihat dulu. Di sini kalian udah lihat, dia baru saja pindah ke Brisbane Roar ya, dengan nomor 6. Kalau lihat dari atribut nih, ini cukup oke, dan gua rasa nih Rafael Strike bisa jadi selain dipasangkan ke sayap, bisa jadi di depan ya, sama kayak Arkan Kakak kan. Bedanya Arkan Kakak itu naturalnya di forward, tapi bisa ke AML. Nah, ini kebalikan guys. Nah, gimana sih perjalanan Rafael Strike? Mari kita lihat dulu musim pertamanya di Brisbane Roar ini seperti apa. Oke ya, ini musim pertama dia. Ini kalau teman-teman lihat, itu tuh cetak golnya tuh nggak terlalu banyak ya, bukan nggak terlalu banyak, malah dikit ya, sebagai pemain depan ya dikit ya. Tapi kalau dilihat tuh ya, sebenarnya karena Brisbane Roar-nya sendiri tuh mainnya nggak bagus-bagus banget teman-teman. Nah, Rafael Struijk lebih main di depan ternyata dan gaya mainnya kayak gini ya. Tapi yang gua salut adalah ini beda banget sama pemain-pemain sebelumnya guys. Pemain sebelumnya tuh dapat menit bermain di awal tuh susah banget. Nah, ini kebalikan. Langsung dapat 22 pertandingan. Jadi ada harapan yang bagus lah. Nah, kalau dilihat XG-nya aja tuh target 3 kan, tiga tiga tim cetak 3 gol, oke lah. Nah, terus kita lihat dulu statistiknya, itu driblingnya 39, jadi nggak lolos. Tacklingnya itu ada 16, kurang dikit lagi. Terus challenge-nya tuh ada crossing ya, umpan silangnya 8, jadi kurang ya, karena dia ternyata banyak main di depan kan, di formasi yang sekarang. PWTM itu nggak ada, jadi challenge di musim ini tuh belum ada. Tapi ada harapan nih. Kenapa nih? Karena Elclemer ini gue lihat secara atribut ini cukup balance dibandingin pemain-pemain sebelumnya, guys. Apalagi dia di posisi depan ya. Cukup balance. Nah, ditambah atribut card gue yakin ini makin gokil nanti. Gimana gue yakin makin gokil, nilai aja. Nilai transfernya aja udah naik. Padahal dia cetak golnya dikit kan. Ini artinya nih punya potensi yang tinggi. Sekarang kita lakukan attribute card dulu. Sekarang kita akan lakukan attribute card dulu. Nah, kita lihat apakah kita langsung dapat golden card. Waduh, bronze card. Tidak terlalu bagus, tapi ya gimana ya. Strength ini turun, waduh gawat ini. Kenapa gua bilang gawat? Karena menurut gua yang dari yang sudah-sudah, guys. Kemampuan fisik ini penting banget untuk main di luar ya. Kemampuan fisik ini, guys. Nah, ini ya. Naik passing 2, terus first touch 2, tapi strength turun. Nah, gimana musim kedua dia harusnya jadi lebih baik ya, karena first start naik ya mungkin cetak gol akan lebih banyak. Tapi yang kita perlukan ini lebih ke kemampuan teamwork-nya dia. Oke, musim 2035. Kalau kalian lihat di sini tuh ada berita baik ya. Salford mengajukan tawaran untuk strike. Wah, ini Gary Brisbane Roar. Oh, penawaran udah dibuat 1,3 guys. Oke sih ya. Salford ini tim Liga Inggris guys. League 2. Jauh banget sebenarnya. Divisi keempat cuy. Divisi keempat Liga Inggris. Tapi dia posisi 2. Oh, naik cuy. Divisi 3. Promosi ya, Salford. Oh, Salford ini promosi guys. Jadi dia menambah kekuatan. Salah satunya yang masuk radar, strike. Nggak usah banyak cincong guys. 1,3 ya. 1, 3, 1,3. Kita set awal Juli aja ya. Akhir Juli. Awal Juli. Karena udah pembukaan juga kan. Nah, 1,3. Oke, transfer. Nah, permainan di Brisbane Roar gimana? Itu kita cetak 3 gol, ternyata ini tuh apa ya? Bug sistemnya. Jadinya nyambungnya ya. Jadi 3 dan jadi jauh banget ya. Challenge gak ada yang berhasil. Tembakan tapi lumayan, 18 tembakan 58%. Oke lah. Nah, cetak 3 gol tuh sangat-sangat jelek menurut gua. Umpan silang yang berhasil juga dikit, umpan selesai lumayan oke. Tackle yang dilakukan lumayan, 75% tuh lumayan sih.
dengan catatan walaupun 12 ya. Artinya kan dia jarang benturan aja. Nah, terus di AFC dia cetak 2 gol, 1 assist, bawa Indonesia playoff fourth round, guys. Wuh, fourth round Indonesia qualify. Wah, Indonesia lolos Piala Dunia, guys. 2027. Ada kemungkinan main ada, karena kita masih grinding. Masih 4 tahun lagi kita bisa untuk mendapat tanpa blade card, jadi bisa banget untuk naik. Nah, kita lihat dulu perkembangannya gimana. Secara fisik tuh nggak ada yang berubah, tapi secara mental itu tuh composure meningkat, guys. Jadi ketenangan dia di lapangan tuh jauh lebih matang nih. Apalagi udah kuning kan. Tapi sayangnya tuh ada yang turun, concentration sama teamwork-nya menurun. Nah, ini harus diperbaiki nih. Terus kalau dari segi teknis, cornernya naik, tapi free kick-nya turun. Heading-nya juga turun, long throw-nya naik, penalti plus tekniknya naik. Penalti malah +2. Jadi udah mulai kebaca ya. Dia nggak ngambil kayak bola-bola mati kayak free kick kemungkinan, tapi dia fokusnya tuh ke set piece kayak penalti, corner mungkin gitu ya. Arahnya ke sana si strike ini ya. Saya secara tinggi 185, heading-nya turun tuh sebenarnya sangat sayang juga kan, karena lumayan tinggi lah secara rata-rata. Nah itu dia di 2026 ya, 2026. Puas nggak? Belum, masih sangat jauh dari kata puas. Nah, sekarang kita akan lakukan tribute card golden please. Yes! Heading yang tadinya turun naik 5, jumping grace jadi naik 5 karena ini tuh aerial commander ya. Jadi ya, kita bisa bantu di pertahanan, juga bisa bantu di serangan. Nice banget. Heading dan jumping rates itu jadi kekuatan baru di Rafael Strike. Oke, nice. Tinggal berarti ya pace, acceleration ada, finishing ada, heading ada, hampir lengkap guys. Kita lihat di Salford kayak gimana. Nah, musim 2027 berarti ya. 2027 itu gimana guys? 2027 itu kalau kita lihat. Ini kita bahas perkembangannya dulu ya. Biar kita bisa ngelihat because atau why-nya itu kenapa. Stamina-nya itu +1 guys. Terus composure sama leadership-nya +1. Nah, ini kayaknya mulai kelihatan lah. Permainan di Inggris buat dia berkembang lebih matang lagi kan dalam permainan. Stamina juga naik kan. Tapi ini dalam segi teknis, corner crossing sama tacklingnya menurunin satu. Nah, ini gue tebak tuh kayaknya ya mulai ada spesialisasi nih dari si Rafael Strike. Nah, kalau dilihat dari pola bermain, itu kayaknya tuh musim ini kenapa itu turun mungkin ya Rafael Strike tuh lebih dimainkan di posisi depan, guys. Enggak di posisi sayap. Nih kalau dilihat ya. Dia cetak gol juga di AFC Asian Cup lumayan cetak 1 gol. Terus bawa quarter final tapi sayang tuh kalah semifinal lawan Korea Selatan itu pun di extra time. Perkembangan yang bagus banget menurut gua karena ini tuh baru berjalan musim ketiga tepatnya kan. Nah, itu kira-kira Rafael perkembangannya terus kita lihat lagi statistik dia di musim ini gimana. Secara total cetak 6 gol, 2 gol di AFC Asian Cup, 4 gol di Liga ataupun Cup. Gol ini gimana? Jauh banget dari kata-kata bagus ataupun cukup, guys. Lihat aja 18 tembakan tuh 38%. Rasio berhasilnya ke ke gawang, ke arah gawang. Jadi kacau. Umpan silang juga ya umpan silang karena musim ini dia main di depan kan, bukan di sayap. Umpan selesainya cukup oke, tacklingnya cukup bagus. Dribblenya gimana? Dribblenya 3-2. Jadi jelek. Jadi nggak ada challenge yang berhasil sejauh ini. Secara permainan juga menurut gua jelek. Tapi kalau dilihat itu mulai ada rumor Sheffield United dari Liga 2 Inggris, Mas, Sky Championship itu tertarik. Ini sangat-sangat normal ya. Karena Salford ini kalau teman-teman bisa lihat tuh dia tuh degradasi lagi guys, habis promosi degradasi lagi karena posisi 24. Jadi biasanya tuh tim-tim di atas tuh nyari pemain-pemain yang potensial dari tim yang degradasi untuk mereka tarik. Entah jadi pelapis atau pemain utama gitu.
Nah, gimana ini karena masih dalam rumor ya, gua belum bisa memilih untuk ke Sheffield United atau enggak. Jadi kita lihat aja di musim depan gimana, tapi gua berharap ya Rafael Struijk mau memilih Sheffield United sih. Gua akan memilih karena ya akan naik kelas lagi kan. Mari kita lihat dulu. Mari kita shufflekan atribut dulu. Ini golden lagi, mah dah. Ah! Satu sisi bagus, satu sisi kurang. Explosive finisher, jadi finishing kita naik, akselerasi kita naik, tapi balance-nya kurang ya. Daya ledaknya tinggi jadi ya. Akselerasi plus 2. Finishing oke banget. Finishing mantap cuy. Tapi balance-nya kurang. Nah, ini bahaya nih. Jadi kayak keseimbangan dia dalam membawa bola kurang bagus. Tapi finishing bagus. Jadi target man banget ini. Fix ini target man banget nih. Harusnya musim depan tuh bagusnya jadi target man. Dan nah seperti yang gue bilang tadi, gue akan lakukan Destiny Card. Karena ini udah musim ketiga kita bermain dan gue berharap bisa dapet tim yang cukup kompetitif lah ya. Atau kita dapat ke tim yang baru promosi lagi nih di Liga 3. Jadi kita nggak perlu turun kasta ke Liga 4. Oke, mari kita lihat. Gue nggak berharap pindah ke Madrid sih. Dipinjamkan ke klub yang baru degradasi di Liga saat ini. Ya, berarti Destiny Card-nya gagal ya. Karena kita lagi degradasi. Jadi kita akan tetap di Salford. Destiny Card tidak berhasil, guys. Cek 2028 gimana. Musim 2028 sudah jauh lebih berkembang nih ya. Kita lihat dulu. Atributnya gimana? Perkembangannya itu fisik tuh naik 2 stamina-nya, balik lagi guys. Terus mentalnya itu vision naik 2. Tapi dalam hal teknis tuh nggak banyak berubah, justru ada yang turun di free kick taking. Nah, seperti yang gue bilang sebelumnya kan, berarti ya ini udah jelas nih arahnya nih. Si Rafael ini bukan pemain yang akan ngambil set piece bola mati ya. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Menurut gue ini terjadi karena di Salford itu fix kita jadi pemain utama, guys. Dari 32 pertandingan kita cuma diganti 5, guys. Nah, ini makanya mungkin stamina jadi naik ya. Terus cetak golnya tuh 9 di Liga, di IFL 1, di IFL Trophy 1. Jadi 11. Total tuh 11 gol. Nah, ini jauh lebih banget dari sebelumnya. Apalagi dengan statistik musim ini tuh yang menurut gue jauh meningkat deh. Tembakannya masih kurang dari 50% targetnya, tapi jauh lebih baik dari musim lalu. Umpan silangnya kurang, 19 kali, terus 25 berhasil. Umpan selesainya bagus banget. Tackle-nya 80%, 62 kali. Sedikit lagi. Dribblingnya itu 56 kali, sedikit lagi guys. Jadi challenge di musim ini tuh tidak ada yang berhasil, tapi sedikit lagi semuanya. Umpan silang pun kan butuh 6 lagi ya. Ya harapannya ya musim depan akan jauh lebih baik ya. Karena nih overall-nya tuh udah jauh meningkat. Musim lalu 6,7 nih 7,03, ya kan? Nah, Salford itu gimana? Salford itu posisi 5. Jadi dia masuk playoff, tapi apa yang terjadi? Salford berhasil lolos, guys. Oke. Salford berhasil lolos ke promosi lagi lah lewat jalur playoff. Nah, kalau yang gue perhatiin ini tuh jadi ini kita nih udah cukup bahaya juga sih sebenarnya. Nih, jadi kita tuh ada sempat cedera di bulan 2 itu. Makanya kalau gue lihat kayaknya tuh kita tuh nggak dipanggil di pertandingan di Indonesia guys untuk qualifier yang ini. Yang ini kita dipanggil, ini nggak dipanggil lagi. Mungkin ya pendaftarannya udah kelar kan. Atau ya mungkin dalam pemulihan jadi nggak dipanggil lah. Semoga nih third round masih dipanggil. Dan menariknya, itu tuh ada tim yang tertarik membeli kita, yaitu Oxford United. Nah, ini udah minat aktif jadi gue bisa memutuskan dan gue memutuskan untuk ke Oxford. Kenapa? Oxford ini tuh musim ini itu dia promosi, guys. Dari EFL League One dia promosi ke Championship. Jadi Salford kan promosi ke Liga 3, kita Oxford promosi ke Liga 2.
Jadi kesempatan bermain di level yang semakin tinggi tuh semakin dekat. Jadinya gua akan pindah ke Oxford United. Nah, dan ya Oxford United bisa dapat pemain yang bagus lah ya. Karena kita masih berkembang, sini masih grinding. Gua langsung akan pindah karena ini di bulan Juni. Jadinya ke Oxford United guys dengan nilai transfer 2,2. Semoga ini bisa bermain reguler kayak di Salford. Kalau enggak berarti ya gue dapat pelajaran lah. Berarti levelnya masih di bawah. Tapi bisa jadi main terus. Kenapa? Karena kita masih ada tribute card 2 musim lagi. Termasuk musim ini untuk tidak dapat black card. Tribute card. Defensive wall. Pace. Waduh. Pace kita main 3. Nah, tapi ini gini ya. Ini yang menurut gua ada cukup positifnya nih. Tackling kita tuh nambah. Artinya bisa jadi ya kesempatan kita menangin challenge tackling jauh lebih baik. Marking kita juga nambah nih. Nah, tapi bukan ini ya, bukan atribut yang unggul kita sebenarnya. Nah, tapi pace-nya tuh min 3. Nah, ini jelek. Oh, kita 3 musim lagi guys, umur 28 tahun. Jadi ada 2 musim lagi kita tribute card. Musim 2029. Ada kabar baik, ada kabar buruk guys. Kabar baiknya adalah gimana perkembangannya tuh naik jauh. Jadi dari segi fisik tuh akselerasinya tuh +1, pace-nya +5. Ini kenceng banget dan nanti gua kasih tahu mungkin kenapa penyebabnya ya. Terus dari segi mental tuh bravery, composure, determination, leadership, of the ball vision tuh naik semua, +1 semua. Teknis itu crossing +3, penalti sama teknik +1. Jadi ini musim terbaik dari perkembangan Rafael Strike. Nah, kenapa nih kalau gue lihat adalah kita tuh jadi pemain kunci sampai di Oxford. Kenapa gua nggak tahu? Ya mungkin dalam segi permainan kan. Cuman Ryan Manson, Ryan Manson ya yang buat kita jadi pemain kunci itu dipecat guys. Kenapa? Jadi Oxford itu relegasi lagi atau degradasi ke divisi 3-nya Liga Inggris lagi guys. Jadi pelatihnya dipecat. Nah, itulah kenapa gua menerima dengan baik kabar ini guys. Ya walaupun kita baru 1 musim di Oxford, cuman Middlesbrough, tim papan tengah Liga 2, itu tuh tertarik memboyong kita. Ya dia main di Liga 2, ya gua gas dong. Apalagi ini kan transfer ya, bukan loan. Jadi gua akan gas ke Middlesbrough dengan nilai transfer 2,4. Jadi ya naik 200.000 euro dari sebelumnya, guys. Karena sebelumnya itu kita ke Oxford itu 2,2 kan. Nah, kita udah resmi di Middlesbrough. Terus kita lihat gimana sih performanya di musim ini. Nih performa keseluruhan. Tembakan tepat sasaran jauh lebih baik dari sebelumnya. Terus secara challenge, akhirnya kita menyelesaikan challenge tackling 75 di mana kita musim ini dapat 80 guys. Umpan selesainya bagus banget, umpan silangnya sayangnya belum. Dribblenya kurang 4 untuk nyelesain challenge, jadi gagal. Jadi cuma dapat challenge tackle aja. Sehingga apa? Sehingga kita berhak untuk nambah +1 tackling atau +1 walk rate. Nah, apa yang gua akan tambah ya tentu saja tackling dulu ya. Nah, ini dia perkembangan kita. Sisanya gimana? Sisanya nggak ada. Nah, kalau dilihat sebenarnya kenapa sih bisa bisa bagus banget istilahnya kan. Nih kalau kita lihat dari statistik itu kita tuh permainannya udah cukup bagus lah dan kita tuh ditempatin di posisi naturalnya kita, sayap kiri. Makanya mungkin ya tacklingnya jadi tinggi karena lebih naik turun kan dibandingin posisi depan. Kayak gitu. Dribblingnya juga jadi lebih banyak karena kita main di posisi sayap. Kesempatan dapat bolanya itu lebih tinggi lah. Karena kita jemput bola, terus gocek, umpan ke kiri. Nah, kalau dilihat secara keseluruhan permainan, ya belum efektif banget. Kenapa? Karena ya asisnya pun cuma 3 PTM. Nah, yang gua lihat tuh berbahayanya di mana?
Jadi bravery itu naik dan bravery ini kan keberanian dalam di lapangan kan. Nah ini nih bisa jadi simalakama nih, kenapa? Karena kita tuh udah pernah cedera di bulan 11, cedera major, sampai time on 4 minggu, belum pemulihan kan, kerusakan di tulang pipi. Nah keberanian terlalu berlebih ini bisa bahaya juga nih. Yang ini buat kita, nah ini selangkangan tegang, jadi di musim lalu tuh kita cedera banyak banget berarti ya, dari 4 kali, 5 kali menepi guys. Nah, ini bukan berita yang bagus. Nah, tinggal dilihat di Middlesbrough semoga jauh lebih baik, jauh lebih meningkat. Sekarang kita akan lakukan attribute card dulu. Semoga golden card, ayo please golden card mumpung masih dalam usia yang sangat matang. Lumayan, setidaknya silver ya, semuanya plus. Nah, ini tuh kan free kick taking-nya +2. Free kick taking ya menurut gua nggak terlalu oke banget lah, tapi crossing-nya +2 lagi. Ini sangat membantu, siapa tahu kita dimainin di posisi winger di Middlesbrough. Terus teknik +1 juga jauh lebih bagus. Nah, kira-kira inilah perkembangan kita. Di Middlesbrough gimana ya, gua positif. Di Middlesbrough setidaknya jauh lebih baik. Karena kalau dilihat dari Rafael Strike, kita tuh main terus, guys. Ya kan? Kita tuh main terus dan bukan jadi pelapis. Kita diincer tim-tim tuh untuk jadi pemain utama semua. Nah, 2030 gua yakin jauh lebih menyenangkan, di mana itu adalah terakhir kita atributkan tanpa black cap ya. Oke, musim 2030 guys. Musim pertama kita di Middlesbrough. Mari kita lihat. Secara statistik udah sangat baik ya. Yang seperti yang gue bilang sebelumnya, ini bedanya Rafael Strike dengan pemain-pemain sebelumnya itu setiap pindah nih jadi pemain kunci. Nah, ini yang gue suka. Kita main 39 kali cetak 12 gol. So far Barat ini statistik terbaik yang pernah dijalani Rafael Strike. Bahkan di Salford aja tuh 12 gol tuh butuh 62 pertandingan. Ini baru satu musim udah cetak 12 gol. Ya kan? Nah, sebelum mulai kita lihat dulu perkembangannya. Dari sejarah fisik itu tidak ada yang berubah, tapi secara mental bravery-nya tuh naik, guys. Nih. Nah, ini sebenarnya gue rada takut. Kenapa? Karena catatan cedera kita nih cukup banyak, guys. Tuh. Bulan 3 aja kita sempat cedera, bulan 12 cedera, bulan 6 cedera lagi. Nah, bravery ini membuat ya istilah kayak Rafael Struijk berani ngambil resiko lah. Nah, ini jadinya bahaya nih. Sementara kondisi kondisi yang gue lihat tuh ya kayaknya strength-nya butuh ditingkatin lagi biar nggak gampang cedera. Nah, tapi dengan performa yang kayak gini, nilai transfernya naik jadi 8 juta. Sangat-sangat bagus. Nah, statistik musimannya kayak gimana? Statistik musim ini itu sangat-sangat memuaskan. Tembakan sampai 55 kali. Kita nanti bahas kenapa bisa kayak gitu. Tackle 64 kali, challenge-nya gagal. Dribbling 53 kali, challenge-nya gagal juga. Umpan silang gagal juga. Terus PTM gagal juga. Nah, tapi kenapa ini bisa bagus banget main nih? Kalau gue lihat itu adalah di cara pelatih ngeramunya, guys. Pelatih Middlesbrough ngeramunya ini bagus banget menurut gue. Nih ya. Kita kalah pun kita masih catatannya paling bagus. Main di posisi naturalnya kita, passing-nya jadi banyak banget ya, jadi jemput bola kayak gitu-gitu kan. Jadi ya, jadi tulang punggung tim banget lah. Nah ini kayak gimana nasibnya? Middlesbrough jadi posisi pertama. Gila. Naik ke Premier League. Nih, tonggakan karir. Kita juara bersama Middlesbrough, bahkan jadi 11 pemain terbaik. Nah, ini posisinya kayak gini, papan 2. Terus di Indonesia jadi 11 pemain terbaik juga. Nice banget. Sampaian karir terbaik sejauh ini ya. Sama kayak di Salford lah, tapi kita lewat playoff kan. Nah ini enggak. Ini kita bawa Middlesbrough bener-bener promosi karena kita pun jadi pemain intinya. Nah ini tuh usia 28 tahun. Jadi ini adalah atribut card terakhir yang tanpa black card. Nah, musim depan tuh udah black card. Nah jadinya gue harap bisa dapat gold medal. Karena kalau dapat gold medal ini akan mengubah situasi banget. Yang mana musim depan itu gua nggak tahu tangan gua sebusuk apa. Nah, mari kita lakukan atribut card dulu.
Goal score machine. Score machine, guys. Waduh, waduh. Walaupun nggak ada, walaupun nggak ada golden card, cuman ini sudah cukup memuaskan gua. Finishing jadi mentok, terus composure naik, jadi wah, jadi kekuatan banget ya. Composure ini tuh jadi kayak football IQ-nya naik lah. Jadi keputusan dia di lapangan tuh jauh lebih bagus, guys. Nah, off the ball naik, ini sangat-sangat membantu. Jadi memang ini adalah kemampuan-kemampuan yang dibutuhkan Rafael Strike. Musim depan ini harusnya bagus banget, finishing udah mentok, composure bagus. Yang gua takutin itu bravery aja. Nah, gimana di Middlesbrough musim depan, dan kita juga akan lihat musim depan itu akan di-compile dengan pertandingan Indonesia di World Cup. Apakah kita dipanggil apa enggak? Harusnya dipanggil ya dengan kemampuan ini ya. Oke, mari kita cek musim depan seperti apa. Musim 2031, guys. Penasaran gua gimana di World Cup, terus di Middlesbrough seperti apa. Nah, kalau seperti yang kalian lihat, kita masih jadi pilihan utama di Middlesbrough ya. Cuman kalau gua ini ya performa kurang lah. Kita main masih di posisi, oh kita dipindahin ke posisi kanan. Coba kita cek lagi. Kita ya, oh musim ini kita mau pindah posisi kanan sih. Ya walaupun sebenarnya posisi kanan kiri kita masih bisa oke handle lah ya. That's why mungkin ngebuat performanya aku nggak terlalu bagus-bagus banget ya. Kalau teman-teman bisa lihat tuh 2 gol, 1 assist, 1 POTM di Asian Cup, 2 gol, 2 gol, 1 assist. Nah, nanti kita lihat lagi performa dia tuh gimana di Asian Cup. Nah, cuman kita lihat dulu growth-nya seperti apa. Growth-nya, makanya gue bilang ini kayaknya ini performanya cukup oke lah, tapi memang tidak kontribusi langsung untuk gol kayak gitu-gitu ya. Karena gini, agility-nya nambah 1, balance-nya nambah 1, strength-nya nambah 2, secara fisik meningkat. Mental nggak ada yang berubah dibanding musim lalu. Sementara musim ini di teknis tuh free kick-nya naik 1, tapi heading dan tackling minus 2, marking-nya yang plus 1. Jadi ada kenaikan, ada penurunan di teknis ya. Mungkin ya pelatih mungkin mau menyesuaikan lagi lah. Dia mainnya tuh seperti apa gaya mainnya. Nah, kita lihat dulu di AFC Asian Cup seperti apa. Indonesia tuh berakhir sampai semifinal. Kita cetak gol tapi Korea dapat penalti akhirnya kalah 3-2. Kalah tipis banget. Di quarter final kayak gimana? Oh, kita menang 1-0 lawan Jepang, guys. Dan cetak gol Rafael Strike. Wah, cetak gol kemenangan ya. Nah, kita main di kiri kan. Artinya nih, kalau yang gue lihat ya posisi paling nyaman tuh di kiri, bukan di kanan. Nah, kayak gimana kalau di oh ini ada Asia Championship, kita next aja di World Cup itu kita main nggak ya? Oh nggak bisa dilihat guys. Kita mungkin nggak terlalu banyak kesempatan main ya. Masih kalah sama Milan One Hoop, masih ada Alien Raider. Di World Cup nggak terlalu mengesankan lah. Nah statistiknya musim ini kayak gimana? Di musim itu tuh lagi-lagi nggak ada challenge yang berhasil, tembakannya malah jelek banget. Ya bukan jelek sih sebenarnya, karena dia main di posisi sayap, mungkin lebih ke suplai bola ya. Umpan silangnya jelek, 13%, kacau banget berarti. Tapi umpan selesainya cukup oke, tacklingnya cukup oke, dribblenya cukup oke. Walaupun nggak ada challenge yang berhasil. Sejauh ini baru 1 kali challenge berhasil berarti ya. Itu dia performa Rafael Strike. Kalau yang gue lihat nih, dibandingin musim lalu nih, ya harganya mulai turun ya. Cuman dibandingin dibeli di Middlesbrough, value-nya naik jauh. Nah, mari kita coba Tribute Card karena dia udah 29 tahun, jadi mulai musim ini sudah ada black card yang bisa muncul dan didapatkan, tapi semuanya restart, jadi kita bisa dapetin kartu-kartu sebelumnya yang mungkin ya silver yang cukup oke itu bisa balik lagi. Nah, mari kita lakukan Tribute Card ya, gue berharapnya ada peningkatan, kalau nggak di fisik, di teknis lah yang dapatnya ya, jangan di mental, karena mental udah cukup. Aduh, Golden Maskman, tapi ini nggak bagus karena apa? Karena finishing-nya ini udah mentok seingat gua tuh. Composure-nya jadi mentok ya, oke lah ya. Hoki yang tidak terlalu hoki lah ini bisa dibilang guys. Ini dia
Nah, jadi gue ya ketenangan oke. Ini akan bagus banget kalau kita di depan karena kayak gitu. Nah, ini sementara di sayap. Jadi kita lihatlah musim depan seperti apa. Masih nggak di Middlesbrough, nggak bisa Destiny Card karena musim lalu gua nggak Destiny Card, jadi musuh 3 musim lagi. Oke. Masuk ke musim 2032 guys. Dan kita lihat perkembangan si Rafael Strike seperti apa. Umur 30 tahun dia malah pindah ke Arab cuy. Dia pindah ke Sabab Al Ahli. Waduh, 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 waduh. Dia posisi jadi nggak bisa dilihat ya. Karena tapi ini secara overall bagus ya fasilitasnya. Karena liganya belum gua masukin ya musim depan akan gua masukin biar kelihatan performanya seperti apa. Aduh, ini coba gue lihat dulu sih detail. Oh, dia mulai pindah itu bulan Agustus. Jadi ada dua. Oh, memang ya wajar gua nggak kelihatan ya. Dan gajinya itu 110.000 euro, guys. Wow, gede banget sih sebenarnya ya. Oke, langsung aja kita lihat growth-nya seperti apa. Jadi kalau di fisik itu akselerasi nurun satu, guys. Mungkin ya karena udah tua ya, daya ledaknya mulai berturun. Tapi natural fitness-nya naik satu. Nah, terus kalau secara mental tuh flare-nya naik satu, sisanya nggak ada yang berkurang, untungnya. Kalau secara teknis tuh nggak ada. Nah, sayangnya tuh ya karena di liganya belum gua tambahin, gua nggak expect dia ada di Liga Arab. Jadi kita nggak bisa lihat total secara keseluruhan, tapi ini overall tuh mainnya bagus banget, 7,51 coy. Dengan 20 pertandingan, cetak 10 gol, bagus banget. Yang gue heran tuh kenapa dia ke Arab gitu aja sih. Tapi lihat di AFC di second round itu Indonesia di mana? Indonesia berhasil lolos qualifying. Oke, masuk ke third round. Bagus sih berarti ya. Lumayan oke lah. Cetak 3 gol dari 4 pertandingan tuh sangat-sangat bagus. Nah, tinggal lihat di musim depan seperti apa ya. Kalau liganya mulai dimainin, ya semoga jadi lebih bagus lah. Sekarang kita akan lakukan attribute card. Karena cepet aja ini, ya karena nggak terlalu banyak permainannya. Aerial Pros. Jumping rate jadi naik, heading naik. Agility-nya tuh. Waduh, kacau nih, guys. Aduh, kacau nih. Kita ini sayap, Pak, soalnya. Agility jadi turun, heading jadi naik, terus jumping ring naik. Ini ya udah fix sih. Kita ini jadi bagusnya tuh jadi pemain depan ya. Bagusnya jadi pemain depan ya. Jadi kayak target man lah. Karena finishing bagus, composure bagus, nah, jumping rate bagus. Heading lumayan. 2033 saatnya mulai grinding uang dan karir. Oke, kita balik ke musim 2033 berarti. Musim kedua Rafael Strike di Arab, di Uni Emirat Arab tepatnya, guys. Ini kalau kalian bisa lihat, dia cetak 14 gol. Kita lihat karirnya dulu, terus jadi 11 pemain terbaik di Al Shabab dan main di posisi naturalnya ya. Nah, cuman kalau dilihat dari sebelumnya itu main kan 20 kali kan. Kalau ini kita agak sedikit beda, kita main cuman 17 kali. Nah, kenapa? Jadi pas gua lihat tuh kita tuh ngalamin cedera yang parah, cedera major, knie tendonitis itu di sampai 5 minggu keluar ya. Nah, ini bahaya banget. Ini ada beberapa hal mental yang berkurang gara-gara ini ya. Tapi nanti kita akan bahas itu. Tapi sejauh ini tuh 14 gol dari 38 pertandingan. Catatan yang paling bagus di antara catatan-catatan sebelumnya lah. Ya walaupun ini sebenarnya kecil juga ya. Nah, kalau lihat dulu, kita lihat dulu perkembangannya gimana. Perkembangannya tuh jauh banget menurunnya. Jadi di segi fisik itu tuh semuanya -1. Kecuali strength tuh -2. Di mental itu ada penurunan di bravery, di work rate, sama di decisions making. -1, guys. Bravery ini turun gue yakin karena mungkin cedera juga, jadi nggak terlalu berani ngambil resiko lagi. Cederanya major malah kan. Terus di teknis tuh nurun juga di crossing, long shot, sama tackling. Ini gue jadi nggak yakin challenge tackling bisa selesai ya. Cuman challenge di yang lainnya mungkin jadi lebih baik nanti.
Nah, kalau dilihat dari sini tackling cuma 55, sayang banget. Dribbling kita berhasil akhirnya menyelesaikan challenge yaitu 80. Gol kita cetak 11 musim ini, assist 10, banyak banget. Dan POTM itu 7, guys. Dan POTM itu 7. Jadi kita kurang satu lagi untuk POTM selesai. Tapi setidaknya challenge dari dribbling berhasil. Jadi kita bisa menambahkan stamina atau pace di sini. Nah, gua akan nambahin apa? Tentu saja gua mau nambahin stamina dulu. Ini usia makin tua nih soalnya nih. Terus di negara kayak gimana kita masih jadi pilihan utama. Bahkan kita cetak 7 gol, 3 assist, 2 POTM, guys. Kita buat Indonesia lolos ke World Cup musim depan di fourth round. Tuh, kita jadi, kita play off ya. Kita play off. Jadi next tinggal lihat ya Indonesia di playoff nanti kayak gimana di fourth. Oh, di fourth round belum kelar guys, belum kelar. Jadi akan kita compile musim depan ya. Nah itu dia perkembangannya sejauh ini. Bagaimana menurut kalian? Dan ini tuh musim ke 9 berarti ya, dimana kita bisa lakukan Destiny Cup. Nah jadi gua mau lakukan Destiny Cup. Gua ingin ke tim Indonesia, jadi legend di Indonesia aja. Semoga bisa karena ini udah 31 tahun, cocok. Karena gua mikir gini, gue tuh pengen bisa main kayak Ronaldo, Messi yang usianya tuh jauh, jauh banget. Nah, kalau gue lihat rata-rata umur pemain Indonesia kan bisa tuh sampai 38, 40 kan. Jadi semoga bisa. Kalau gue pindah ke Indonesia mungkin gue bisa tetap bermain di sana. Nah, jadi kita lakukan attribute card dulu, baru kita akan lakukan Destiny Cup. Kalaupun ini black card jadi tepat lah gue kalau dapat Indonesia ya. Kalau dapat ya, kalau sial ya gimana. Agile Tracker, waduh, makin susah Gus. Seperti namanya agile, kita mungkin agile. Akselerasi jadi tinggi, waduh. Dribbling jadi oke. Naik lah, bukan oke ya. Tapi strength turun, mampus cuk. Mampus ini. Mampus ini tuh. Mampus ini. Cepat. Daya ledak tinggi tapi nggak lincah-lincah banget ya. Agility turun. Waduh, balance aduh, ini bahaya nih. Ini nggak bagus nih malah kayaknya nih. Oke, kita akan lakukan Destiny Card. Apakah ini termasuk berhasil, guys? Ini hitungannya kartu yang buruk ya, pindah ke tim yang baru degradasi di Liga 2. Cuman jadinya menurut gue jadi bagus karena gue menginginkan itu kan. Ini ya, wih, Persekan Bekasi sama Rans. Jadi gue akan pilih Rans. Gue akan pilih Rans FC, guys. Karena nih ya kalau gue ngeliat di siapa ya sebelumnya ya, Rizky Ridho ya. Di Miliano Jonathan, Rans ini cukup bersaing lah. Siapa tahu ini bisa bersaing lagi. Oke, kita pindah ke Rans FC. Kita lihat di Indonesia akan GG apa enggak. Semoga GG dan gue tuh berharap bisa 38 lah minimal. Kita coba lihat ya. Musim 2034 di mana kita usia 32 tahun dan kalau kalian lihat di sini itu kontrak kita tuh udah mau expire. Tepatnya tanggal 30 bulan ini. Jadi kemungkinan tidak akan diperpanjang karena sisa sebulan lagi nggak mungkin tidak ada pembicaraan ya. Nah, permainan kita di Rans tuh gimana? Di Rans ini so-so lah sebenarnya bisa dibilang ya. Rans cuma dicetak 7 gol, 7 assist, 4 POTM. Statistiknya gimana? Nggak terlalu memuaskan. Tembakannya mungkin banyak, cuman umpan silangnya dikit. Terus kenapa ini umpan silangnya dikit? Nanti gue jelasin. Terus tackle-nya kurang sedikit lagi, dribblingnya tuh kurang sedikit lagi. Sempat main di Piala Indonesia, cetak 4 gol dari 3 pertandingan tuh bagus sebenarnya. Tapi Rans tetap kalah. Di kualifikasi World Cup gimana Indonesia berhasil playoff. Nih, fourth round guys. Fourth round. Nih, Indonesia qualify ke Piala Dunia 2035. Bagus banget menurut gua. Nah, performa di Ransnya gimana? Di Rans itu ternyata kita ditempatkan di posisi sini guys. Nih, kalau nggak di second striker jadi di intinya tuh jadi striker lah ya. Makanya tuh umpan silangnya dikit karena Rans ini banyak main 4-4-2 teman-teman. Nah, dengan tidak diperpanjangan di Rans, ya udah. Berarti gua tuh harus memilih
tim mana yang gua harus berlabuh. Nah, kalau gua lihat itu tuh ada Volendam dari Eredivisie, ada Al Nassr dari Arab. Dan mereka sama-sama nunggu kontrak habis, guys. Jadi free transfer. Nah, taman gue lebih berharap pindah ke Arab karena kesempatan main lebih banyak, duit lebih banyak dibandingin Eredivisie. Pajaknya juga lebih dikit kalau di Arab, guys. Nah, cuman gue tidak bisa memilih Al Nassr sekarang karena kita tidak tahu Al Nassr itu seberapa minatnya. Jadi gue akan menyerahkan sepenuhnya ke Strike. Dia mau pilih Volendam atau Al Nassr atau ada tim lain. Kayak gitu. Nah, terus gimana perkembangannya? Perkembangannya kayak gini. Jadi akselerasi -2 dan stamina -2 juga. Sementara di mental tuh bravery-nya naik +1, jadi makin berani lah ya setelah cedera. Tapi off the ball -1, di tenis tuh minus semua. Dribbling, finishing, first touch, free kick, sama marking tuh -1 semua. Jadi overall di musim ini tuh mulai kelihatan lah penurunannya dengan jelas ya. Nah, tinggal dilihat kalau di Al Nassr main bagus mungkin pertumbuhannya itu akan kayak mana, ditahan lah dengan performanya lah yang bagus kan. Jadi kesempatan main lebih lama tuh bisa terbuka lebar kalau di Al Nassr menurut gua. Karena gua agak ragu kalau di Volendam akan main utama terus ya. Nah, mari kita cek aja gimana sih di Al Nassr bukan di Al Nassr ya. Musim 2035 seperti apa? Sebelum itu kita lakukan attribute card dulu. Wih, Battle Hardened Sentinel. +5 strength, +5 tackling, guys. Wah, bisa nih main lebih lama, guys. Karena gua tebak tuh kemarin tuh penurunan karena strength kita turun kan. Tackling +5 juga nih. Bah, kacau. Kacau, kacau, kacau. Oke, kita lihat 2035 makin seru nih. Udah gua bilang, guys. Nih, 2035 kan. Pindah ke Arab. Lalu lihat aja. Gaji 30.000 per pekan tanpa pajak sama sekali, coy. Ya orang ke Arab lah, gila banget Arab ini sih. Kita ada kontrak 1 musim lagi dan main di Al Nassr, bener kan? Pilihannya pasti Al Nassr lah. Bukan pasti sih sebenarnya. Udah logika ya, udah tua, gaji lebih tinggi pasti ditawarin. Nah, statistiknya gimana? Kita cetak 3 gol, 4 assist, 1 POTM. Coba kita lihat ya, di Al Nassr ini mainnya gimana sih? Kita nggak jadi pemain utama. Dan coba kita lihat statistiknya. Udah mulai turun banget ya. Bukan udah mulai turun banget ya. Ya udah saya tua. Gua ragu nih lebih dari 35 kalau kayak gini. Penurunan stamina nurun lagi jadi 7 dari 3 loh, dari 10 jadi 7. Nurun banget, akselerasi tetap, tacklingnya tetap tapi ya. Overall tuh dia tetap turun sih. Finishing tetap sama. Sejauh ini itu di Indonesia nggak dipanggil lagi. Di Indonesia masih dipanggil, guys. FC Asian Cup Indonesia. Indonesia sampai final, tapi kalah lawan Jepang tipis banget, guys. Udah ada pemain regenerasi lah ya. Kita ini jadi pelapis doang lah ya. Ini kita main strike cetak 1 gol. Ini kita dapat runner up. Oh, jadi pemenang Arabian Gulf Cup, guys. Wih, dapat juara. Walaupun ya bukan kita yang main pasti ini. Itu. Arabian Gulf Cup kita main nggak? Oh, kita main sekali doang ya. Bukan kita sih yang ini. Nebeng nama doang. Tapi lumayan lah, 33 tahun dapat prestasi yang cukup membanggakan. Kita lihat lagi attribute card. Mhm. Stamina. Stamina naik lagi, work rate turun tapi. Finishing yang turun ya. Waduh, dah. Gua rasa ini akan jadi end of eranya. Tapi stamina naik. Mari kita lihat musim depan. Musim 2035 seperti yang gua bilang sebelumnya, guys. Kalau Rafael Strike tampaknya tidak akan terlalu lama berkarir sebagai pemain bola dan benar
Di 2036, salah gua, di 2036 usia 34 tahun, seperti yang kalian lihat, Rafael Strijk memilih untuk meninggalkan dunia sepak bola sebagai pemain. Tapi, nah ini menarik, karir ini menarik banget, guys. Tapi dia memilih untuk tidak meninggalkan dunia sepak bola dan menjadi, kalau di sini tuh dia pemandu bakat dan masih pengangguran ya, pemandu bakat, guys. Nah, ini keren nih. Ini pertama kalinya nih gua dia berhenti jadi pemain tapi dia jadi pemandu bakat, guys. Ini keren ya, Rafael Strijk ya. Ini dia 96 kali main di Indonesia, cetak 18 gol, catatan yang tidak terlalu bagus sebenarnya. Tapi kalau lihat profil ya, jadi kalau dilihat dari profilnya nih, jadi memang tim scouting ya. Kemampuan dari Rafael Strijk ini cocoknya dari tim scouting, guys. Kalau lihat ini peran staff kalau kalian lihat. Terus jangkauan dia juga luas karena adaptability-nya tinggi ya. Karena dia kan memang sering selama masa berkarir tuh ya udah main di beberapa negara kan. Indonesia, Belanda tentunya, Australia, Inggris, terus sama Arab ya. 5 negara yang pasti dapat pasti itu dalam jangkauannya dia. Karena dia pernah main di situ kan. Cuma kalau lihat di sini tuh nih ya kayak ada tambah-tambahan tim negara-negara lain yang kayak Montenegro, Spanyol gitu-gitulah yang bisa dia jangkau juga tapi tidak terlalu oke. Ini kalau kita lihat dulu riwayat dia semasa berkarir nih nggak terlalu bagus lah, catatannya dikit banget menurut gua. Cuman menariknya tuh dibandingin pemain-pemain sebelumnya, Rafael Strijk tuh pindah ke klub yang tepat menurut gua. Klub yang memang menginginkan dia, bukan jadi marketing doang. Karena dia tuh pasti pas baru pindah mainnya full terus, dikasih kesempatan 1 musim kan. Tinggal naik turunnya aja. Ini selama selama berkarir penghargaannya dapat apa aja, Brisbane Roar itu 11-an terbaik, ya nggak terlalu banyak lah ya. Rata-rata tuh 11-an terbaik aja ya. Kita tuh pernah juara di Middlesbrough aja itu pun Liga 2. Sebenarnya tinggi juga sih Liga 2 ya. Sempat masuk API di sini, cuma disebut doang tapi nggak jadi juaranya, nggak jadi pemenang API-nya untuk pemain sepak bola Indonesia terbaik. Cuman yang gue lihat tuh, kalau teman-teman lihat di sini tuh, si Rafael Strijk nih sering banget mecahin rekor gol tercepat, guys. Nih lihat, dia gol tercepat 27 detik di Salford, 24 detik di Barnsley. Jadi dia tuh rata-rata tuh mecahin rekornya tuh gol tercepat kayak gitu. Tapi secara overall menurut gua karirnya gimana gua belum puas. Gua nggak tahu. Jujur nih kalau di Rafael Strijk gua nggak tahu apa yang salah ya. Black card nggak dapet. Iya, nggak ada black card yang dapat. Dan timnya menurut gua udah bener semua kan. Timnya selalu dapat menit bermain di awal. Cuma memang turun. Berarti memang ya menurut gua ini bukan kesalahan gua lagi dong. Memang growth-nya dari Rafael Strijk yang kurang mumpuni untuk bisa di level tertinggi di Eropa menurut gua ya. Ya, di kali ini gua tidak ada yang salah. Tidak ada keputusan yang salah gua ambil. Mungkin ya ke Rans FC mungkin bisa dibilang salah, bisa dibilang enggak juga, karena udah kelihatan kan di Al Ahly itu enggak terlalu bagus lah mainnya, ya kan. Jadi ya enggak salah-salah gua banget loh. Ini catatan gol itu 70 gol ya. Sepanjang karir dia cetak 70 gol. Lah, bagaimana menurut kalian? Menurut kalian apakah Rafael Strijk ini sudah memuaskan kalian atau belum? Harusnya puas dong, kan gua tidak salah. Iya kan? Nah, itu aja series Rebuild kali ini Rafael Strijk. Kalau kalian suka silahkan komen, kalau kalian ada masukan atau saran untuk konten selanjutnya, silahkan komen juga, silahkan like, silahkan share kalau menurut kalian ini bermanfaat. Dan gue ingetin sekali lagi itu, ada 2 link yang bisa kalian bantu untuk klik, di mana link pertama itu kalian bisa mendapatkan diskon untuk layanan home service dari Pinhome, ada bersih-bersih rumah, ada setrika, ada cuci AC, cuci mobil, bongkar pasang AC,
bahkan ada laundry karpet. Kalian bisa lihat sendiri, kalian tinggal klik, nanti kalian lihat ada banyak jasa-jasa yang bisa kalian gunakan. Di situ juga kalian bisa dapat diskon, terutama untuk pengguna pertama, dan setiap awal gajian itu pasti akan diskon lagi. Jadi lumayan kan, kalian bisa rumah kalian bisa bersih tanpa kalian harus keluar rumah tanpa kalian harus capek, karena ada yang bantu dari Pinhome. Nah, link kedua kalian bisa bantu gua untuk ini, di mana itu untuk kalian yang mau cari rumah, cari kos-kosan, cari kontrakan, baik beli ataupun sewa tuh lengkap semua seluruh Indonesia. Nah, kalian bisa klik, bisa bantu share ke teman-teman kalian linknya untuk biar bantu gua tidak di. Oke, segini aja video hari ini. Terima kasih, sampai jumpa.